Bayangin kalian lagi tidur nyenyak di tengah zona perang di bunker yang dijaga ratusan tentara bersenjata lengkap. Tiba-tiba, tanpa suara ledakan, tanpa ada alarm yang bunyi, tahu-tahu ada laras senapan di depan jidat kalian. Game over. Itulah Delta Force, yang saat ini disebut dalang dari berhasilnya misi penangkapan Presiden Venezuela. Mereka nggak butuh publikasi, nggak butuh lencana di seragam. Bahkan secara resmi, pemerintah AS sering bilang kalau mereka itu nggak eksis. Kalau Navy SEAL itu ibarat rockstar yang suka bikin film Hollywood, Delta Force adalah hantu di balik bayangan. Mereka datang, beresin masalah paling mustahil di dunia, terus hilang di telan bumi. Hari ini, kita bakal bongkar kenapa unit elit ini disebut-sebut sebagai pasukan paling mengerikan yang pernah diciptakan manusia. Siapin kopi kalian, kita masuk ke dunia rahasia. Dulu, Amerika itu sadar kalau mereka butuh unit yang spesialis banget buat lawan terorisme global. Akhirnya, tahun 1977, Kolonel Charles Beckwith yang baru balik magang dari SAS Inggris bilang, kita butuh pasukan yang isinya bukan cuma tentara kuat, tapi orang-orang yang bisa mikir dingin di bawah tekanan gila. Lahirnya Delta Force itu bukan lewat jalur ordal ya guys. Seleksinya itu neraka dunia. Dari ratusan tentara elit Green Berets atau Rangers yang daftar, yang lolos mungkin cuma hitungan jari. Ada tes yang namanya the stress phase. Mereka disuruh jalan puluhan kilometer di hutan pegunungan sambil bawa beban 20-30 kg, tanpa peta yang jelas, tanpa dikasih tahu kapan selesainya. Tujuannya cuma satu, ngeliat siapa yang mentalnya pecah duluan. Di Delta, fisik itu syarat dasar, tapi kecerdasan emosional itu harga mati. Kenapa mereka mengerikan? Karena mereka punya cek kosong buat beli alat apapun. Kalau kalian lihat di film-film ada kacamata malam atau night vision yang harganya seharga mobil mewah, Delta Force udah pakai itu 10 tahun lalu sebelum viral. Tapi yang bikin ngeri bukan cuma alatnya, tapi Close Quarters Battle atau CQB mereka. Mereka dilatih buat nembak target di ruangan penuh sandara dengan akurasi yang bikin atlet olimpiade minder. Mereka belajar teknik double tap. 2 peluru ke dada, 1 ke kepala dalam waktu kurang dari 1 detik. Mereka juga bunglon. Anggota Delta bisa tampil brewokan, pakai baju lokal dan nyampur sama penduduk di pasar Timur Tengah tanpa ada yang curiga kalau di balik baju lusuh itu ada mesin pembunuh paling efisien di dunia. Delta Force punya rekam jejak yang bikin merinding. Ingat penangkapan Saddam Hussein? Delta Force yang nemuin dia di lubang bawah tanah. Ingat perburuan Abu Bakar al-Baghdadi? Delta lagi yang masuk ke sarangnya. Tapi mereka juga manusia. Ada tragedi Black Hawk Down di Somalia tahun 1993. Di situ, dunia lihat gimana 2 operator Delta, Gary Gordon dan Randy Shugart, minta turun ke zona maut demi nyelamatin pilot yang jatuh, padahal mereka tahu peluang hidupnya 0. Mereka gugur, tapi aksi itu ngebuktiin satu hal. Loyalitas mereka itu melampaui logika manusia normal. Di Delta, nggak ada istilah nyerah. Mereka dilatih buat improvisasi. Kalau senjata macet, mereka pakai pisau. Kalau pisau nggak ada, mereka pakai apapun yang ada di sekitar. Literally anything. Banyak yang nanya, apa bedanya sama Navy SEAL? Gampangnya gini, SEAL itu kayak palu besar yang bakal ngebongkar pintu depan dengan ledakan. Delta Force itu kayak lockpick atau kunci duplikat. Mereka masuk lewat jendela yang nggak terkunci atau lewat atap tanpa suara. Mereka bukan sekadar otot. Anggota Delta rata-rata usianya lebih matang, sekitar 30 tahunan. Kenapa? Karena di usia itu, laki-laki biasanya udah lebih tenang, nggak emosional, dan punya pengalaman hidup yang banyak. Mereka adalah intelektual dengan senjata. Sampai detik ini, selagi kalian nonton video ini, mungkin ada tim Delta Force yang lagi standby di suatu tempat di belahan dunia lain, nunggu perintah buat eksekusi target yang namanya bahkan nggak pernah masuk berita. Mereka nggak butuh tepuk tangan. Moto mereka adalah The Silent Professionals, profesional yang tetap sunyi. Mereka mengerikan bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka sangat-sangat mahir dalam apa yang mereka lakukan. Gimana menurut kalian? Apa mental kalian sanggup ikut seleksi neraka mereka? Tulis di kolom komentar ya.
Jangan lupa like dan subscribe buat info unik gokil lainnya.